Asatiz wal ustazat nai wa banati tullabiyah wa khususan ummahat musta'lim yang sama-sama dilakukan, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Habib Said Abdurrahman Fahmi Sakab yang telah terkenal menyempatkan waktunya bersilaturahmi di Pondok Pesantren Hakul Yakin, Pancur Barat, Kecamatan Lebak Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang sama-sama kita hormati para ustaz, ustazah, ya mungkin untuk menghemat waktu. Mengikat waktu, kami persilakan Nabi, Sallallahu Nabi, Sallallahu Nabi. Jangan digoyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Ahmaduhu wa syukru ala ni'ami malik bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qalimur rahman wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidi walil ihsan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kelihatannya pada semangat semua ya. Alhamdulillah. Kalau semangat ini mungkin waktu nanti sampai 5 jam ya mulai buat. Begitu. Jadi sekarang jam 8 berarti kita pulang jam 3 ya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dengan ridhonya kita bisa berjumpa di Pondok Pesantren Hakul Yakin, yang mana insya Allah perjumpaan kita ini perjumpaan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah perjumpaan kita ini berkaitan dengan perjumpaan dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang menjadi ajak dan tujuan kita di tempat ini Allah kabulkan. Apa yang tujuan kita akhirat tempat ini Allah ijabai semuanya, dan insya Allah adik-adik kita Salafi dan kita seperti ini insya Allah akan mendapatkan impiannya, tujuannya, dan cita-citanya menjadi orang-orang yang ahli ilmu berdasarkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah. Di sini kita bersama orang tua kita, abauna salihun, masyayikina wa muallimina. Di kesempatan ini insyaallah berkat beliau lah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kehidupan kita, Allah selamatkan dunia kita, Allah selamatkan alam kubur kita, Allah selamatkan keadaan Allah Subhanahu wa taala,
dan insyaallah abauna umasyaykhuna wasallallahu insyaallah Allah panjang usia beliau semua sehingga selalu membimbing kita kepada jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini kesempatan yang kalau dibayar dengan dunia seisinya buat diri saya tidak cukup. Tidak cukup karena bisa masuk ke pondok pesantren ini hakul yakin dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan Allah Subhanahu wa taala menjalankan diri saya untuk berjumpa dengan abauna, orang tua kita, berjumpa dengan asatidz, para adik-adik semua ini. Tiada lain, ini semua berkat kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini semua merupakan sarana untuk diri kita untuk bisa mendapatkan harapan setiap manusia. Apa harapan manusia? Surga. Surga itu Allah ciptakan, yang kata Allah SWT, keluasan surga tersebut Allah ciptakan seluas 7 kalinya langit, 7 kalinya bumi. Luar biasa. Berarti kalau kita bayangkan bumi yang kecil semacam ini bisa diisi oleh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Itu aja subhanallah masih luas tempat, ya? Masih sangat luas. Di ruangan ini aja kita lihat, kalau dibandingkan dengan luasnya bumi yang kecil, ini lebih kecil. Tapi tempat ini subhanallah, kita lihat ada jumlah manusia yang ada di tempat ini, yang boleh tempat ini, secara kasat mata berjumlah kurang lebih sekitar 3.000 orang hadir. Ada 3.000 orang di tempat ini, tapi tetap masih longgar tempat kosong. Yang di belakang Ustaz itu adalah yang mengangkat Nabi bisa kasih kita. Ini hanya sekecil tempat kita, sekecil bumi. Bagaimana kalau dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah bikin luasnya luar biasa, itu Allah ciptakan untuk siapa? Untuk muttaqin. Luasnya surga tadi Allah ciptakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah itu dalam artian semua organ tubuhnya dan setiap nafasnya, setiap waktunya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak aktivitas manusia yang kita lihat di pondok pesantren ini, yaitu apa? Aktivitas ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'alum, ya, belajar dan mengajar. Di pondok pesantren ini tempat orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti adik-adik yang ada di tempat ini sudah punya satu kunci untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu punya modal untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menuntut ilmu untuk pesantren. Berarti kalau bisa dibahasakan sudah punya salah satu bayangan bahwa kita ini ada kemungkinan besar berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan di majlis taklim, di majlis manapun, di perkumpulan manapun yang ada disebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan manapun yang disebut nama baginda Muhammad SAW, itu Rasul mengatakan dari taman surga, wada'u, dekatlah kepada tempat itu. Jadi tempat-tempat yang dimana perkumpulan manusia lebih dari satu orang, perkumpulan orang, 2 orang, 3 orang bahkan lebih. Di tempat itu kalau disebutkan namanya baginda Muhammad, disebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala, diingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat itu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bergabunglah di tempat itu karena taman surga
Berarti pondok pesantren ini salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini kenikmatan yang dapat oleh orang-orang di luar. Jadi adik-adik itu di dalam tempat sini sama orang tua itu semua ini ditaruh di taman surga. Ditaruh ke taman surga supaya apa nanti kelak di akhirat Allah bukan hanya di taman bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua. Tapi yang dinamakan orang yang bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada jalan. Seperti adik-adik waktu masuk ke taman surga, masuk ke pondok pesantren ini harus mengisi formulir. Persyaratan dan persyaratan masing-masing harus diisi semuanya. Kalau bisa sesuai dengan kehendak peraturan adik-adik di pondok, maka bisa masuk. Begitu kan surga Subhanahu wa Ta'ala. Di pondok pesantren tidak bisa main HP, tidak bisa melihat mall, tidak bisa pergi kemana-mana, cuma terkurung dalam satu pondok pesantren semacam ini. Memang kalau orang itu mau menikmati segala sesuatu harus ada jerih yang terlebih dahulu. Saya ingin merasa nikmatnya workshop. Saya harus pergi ke pasar untuk belanja terlebih dahulu. Memasaknya di rumah setengah hari jadi baru kita rasakan nikmatnya. Jerih payah dulu. Jadi ini Pak kotanya bayar. Jerih payah. Tidak ada gratis. Itu jerih payah. Setelah menunggu agak lama dan membayar berapa yang harus dibayar, dia semua kenikmatan datangnya di akhir. Tidak ada kenikmatan datang di depan. Kalau kenikmatan datang di depan itu namanya istijrot, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahu kaya. Kita apa dikasih sama Allah? Hati-hati. Bisa jadi itu bukan kenikmatan, tetapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, satu langkah adik-adik sudah punya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatannya akan diambil di akhir. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jerih payah berada di pondok pesantren, belajar di pondok pesantren, tidak cukup makan waktu 1-2 hari, bahkan mungkin 4-5 tahun di pondok pesantren. Harus berpisah dengan keluarga, berpisah dengan glamornya dunia, tinggal dunia. Dia diperintahkan untuk ikut terus kemana orang tersebut pergi. Contoh para ulama, misalnya ya, seorang ulama besar yang hidupnya sederhana tapi bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mau pergi kemanapun mereka itu sudah pada berebut untuk mencarikan tiketnya, menjemputnya di airport, untuk mempersiapkan tempat tinggalnya, mempersiapkan makannya, yang menjadi sopir tiap hari sini siapa. Jadi besok sudah diatur oleh panitia. Orang kaya. Dan ulama-ulama yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kaya daripada orang yang punya mobil 2, yang punya Alfa, yang punya Fortuner, yang punya Innova. Itu tidak kaya. Yang kaya orang yang menjadi hambanya Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau orang yang punyanya hanya Alfa, ya kemana-mana naiknya Alfa. Punya Innova, kemana-mana naiknya Innova. Tapi orang yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau kemana pun bisa. Mau naik Alfa ya bisa, mau naik Pajero bisa, mau naik Fortuner bisa, mau naik motor bisa. Itu orang berebut untuk menyediakan mobil-mobil tersebut. Karena apa? Dunia tidak menjadi hatinya. Nah, oleh karena itu jadikan adik-adik di sini lelahnya adik-adik ini karena Allah. Sudah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan dunia untuk ikut adik kemanapun adik berada. Pergi kemana Allah perintahkan ikut terus. Jangan sampai tidak. Begitu. Jadi ilmu ini sampai Allah mengatakan, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat."
Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang yang beriman kepada Allah 1 derajat. Tetapi kalau beriman dan memiliki ilmu, derajatnya lebih tinggi lagi, berapa derajat di atasnya. Mengapa demikian? Karena orang kalau punya iman tanpa ilmu, itu menjalani ibadah kurang pas tempatnya. Iman pada Allah, saya yakin Allah perintahkan saya sholat, tahu-tahu dengan azan tanpa wudu, Allahu Akbar, sholat pada kiblatnya ke sana, sholat lagi besar. Tapi punya ilmunya. Begitu takbiratul Allahu Akbar atau sujud, bangun langsung tidak. Tidak punya ilmunya, tahu sholat ibadah. Karena tidak punya ilmunya. Tapi kalau punya ilmunya, berarti tahu azan, saya harus ke tempat suci dulu, saya harus wudu dulu. Setelah itu menghadap kiblat, saya bersihkan pakaian saya bersihkan tempat saya bersihkan niat saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niat Allahu Akbar, tartil sampai salam. Ini punya ilmu.